hadir beraktivitas pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama Pak Doni yang telah membantu saya pada yang lainnya. Hari ini pengelolaan pengimbasan pengelolaan yang tentunya dalam hal ini dalam perencanaan itu sudah disetujui, artinya perencanaan yang Bapak Ibu buat itu sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Ini semua juga karena bantuan dari Bapak Dani yang telah membimbing kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini juga saya berharap kepada Bapak Ibu, seandainya nanti ada apa yang berhubungan dengan saya, karena saya tidak bisa mengoperasikan komputer, jadi sebaiknya itu pemberitahuan kepada saya. Apapun itu yang berhubungan dengan kepala sekolah, itu pemberitahuan dulu kepada saya. Nah itu nantinya kalau sudah adanya perencanaan, nanti ada pelaksanaan dan juga ada penilaian, tidak keliru seperti itu alurnya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu untuk memberitahu jika ada hubungannya dengan kepala sekolah. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk selanjutnya. Silakan Pak Dani, apa yang diperoleh dari yang ikut waktu itu dengan Pak Andi, silakan ditularkan kepada kita, kepada teman-teman kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja ya. Nah ini nanti kurang lebihnya bisa tanya kepada saya apa yang tidak ngerti nanti di video itu. Nanti setiap dikat, dipotong, nanti tanya kepada Bapak Ibu semua. Ngerti apa tidak ngerti baru jelaskan nanti. Lalu dilanjut lagi ke video. Biar lebih jelas kita akan menonton video ini. Hamdan wa syukran lillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, teman-temanku, guru di seluruh wilayah Indonesia, kami mendoakan semoga Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel yang membahas tentang tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi-materi pendidikan agama Islam teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah se-Indonesia wajib banget nih menonton video ini. Agar Bapak Ibu memiliki pemahaman yang utuh tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024 di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian Negara. Dan ini merupakan kemudahan dan untuk memudahkan bagi kita guru dan kepala sekolah dalam membuat, melaksanakan, dan juga menilai kinerja kita setiap tahunnya. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, mari kita mulai pembahasan pada video ini. Bapak Ibu, ini sekadar ta'aruf dari kami ya. Nama Muhammad Asri SPDI,
pendidikan terakhir adalah magister S2 Bapak Ibu, pekerjaan sebagai guru PAI, tempat tugas di PT SDN 17 Singgalang. Pengalaman terbaru kami tahun 2023 ini adalah yang pertama sebagai narasumber di organisasi APAI, yang kedua pelatih daerah PPKB Guru, dan yang ketiga pengajar praktik PGP Angkatan 9, dan yang keempat sebagai content creator. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, pengelolaan kinerja. Bapak Ibu dan teman-temanku guru di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar merupakan alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kerja lebih kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, tahapannya ada 3 Bapak Ibu, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian. Seperti pada gambar ini, gitu ya. Ini merupakan bentuk atau tampilan dari pengelolaan kinerja pada menu praktik pembelajaran di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Oke. Nah jadi yang tahun 2023 ini kita mengerjakan membuat RHK, kemudian mengerjakan tahapan-tahapannya itu dengan membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan dokumen yang sangat banyak Bapak Ibu. Namun di tahun 2024 dengan adanya menu pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, kita akan lebih mudah, lebih simpel dalam mengerjakan pengelolaan kinerja atau e-kinerja atau SKP di tahun 2024. Kita next. Nah, tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang terintegrasi di platform Merdeka Mengajar. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti pada tahap perencanaan ada beberapa indikator rekomendasi, ya. Untuk guru itu ada 8 indikator. Kemudian kita hanya memilih satu Bapak Ibu, yaitu yang masih kurang di sekolah kita, yang masih perlu peningkatan. Silakan dipilih. Maksudnya kan bingung apa yang dibicarakan dari Satya Baja platform dari Artinya juga ada. maksudnya kok ada jelas lagi ya apa kita bisa langsung ikut di Mar. kalau di platform karena sudah Bapak Guru ini disetujui, tidak bisa ya. Ini kalau pentahannya gini sama dengan penjelasan di depan ini. Maksudnya langsung prakteknya ya? Enggak, maksudnya enggak karya kan dia lagi kan PMM kan. Jadi kita akhirnya kan kerja dia sudah menunya masuk PMM lah. Menunya. Itu tahap selanjutnya. Tahap di apa tadi pelaksanaan. Guru kan PMM ya. Dari enggak mau punya. Nanti kembali kalau tidak ikuti dulu videonya nanti tidak mengerti bisa ditanyakan. Itu saja, satu saja, nggak perlu 2 Bapak Ibu, cukup 1. Ya, itu adalah praktik pembelajaran. Nanti di tahapan praktik pembelajaran inilah yang akan dinilai oleh kepala. Nanti ada banyak. Ini masih penjelasan secara umum. Nanti tahap-tahapnya ada di sini. Sekolah dan juga akan dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi penilaiannya itu sudah jelas Bapak Ibu. Rubriknya ada, kriterianya ada, ketentuannya ada. Jadi kepala sekolah nggak mikir, nggak nerka-nerka lagi dalam menilai kinerja dari seorang guru tersebut. Ada rubriknya, ada yang harus dilihat oleh kepala sekolah ketika mengobservasi pelaksanaan kinerja guru di dalam kelas sesuai dengan pilihannya di perencanaan ini Bapak Ibu. Apakah guru dalam satu sekolah tersebut boleh memiliki perencanaan yang sama? Boleh. Bolehkah berbeda? Boleh. Asalkan masih pada
rekomendasi yang ada di platform Merdeka Mengajar sesuai dengan rapor pendidikannya. Itu tahap yang kedua, Bapak Ibu. Tahap yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat kemampuan pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu, kita nggak repot-repot lihat kinerja dan segala macamnya. Cukup fokus di platform Merdeka Mengajar. Nanti kepala sekolah menilainya juga di platform Merdeka Mengajar, langsung nilainya masuk ke kinerja BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita next dulu. Sasaran penggunaan pengelolaan kinerja. Siapa sih sasaran penggunaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini? Apakah seluruh ASN yang ada di Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Yang pertama adalah guru ASN Bapak Ibu. Nah, guru ASN mulai Januari tahun 2024 pukul 10 WIB, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi langsung dengan kinerja BKN Bapak Ibu. Yang kedua sasarannya adalah guru non ASN. Itu dianjurkan. Kalau Bapak Ibu masih belum ASN ya, berarti belum PNS dan juga belum P3K, kami mendoakan semoga Bapak Ibu segera ASN. Amin. Hubungannya dengan guru sukuan ya. Ini dianjurkan takut suatu saat dibutuhkan pemberkasan, membutuhkan SKP, kita sudah siap dan ada. Tentunya gitu. Untuk yang masih sukuan. Kalau tidak membuatnya takutnya nanti bisa, karena ini sudah lewat 2004, 2025 tidak bisa kembali dikerjakan lagi. Jadi persiapkan saja mulai 2004 sekarang non yang P3K yang sukuan takutnya nanti dibutuhkan satu pemberkasan. PNS ataupun P3K. Nah, guru non ASN ini itu dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PNN. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran yang langsung, terstruktur, terorganisir, dan terpantau dengan baik di platform Merdeka Mengajar ini, baik dari segi perencanaan dan juga dari segi praktek pembelajarannya. Yang ketiga, siapa sasarannya? Adalah kepala sekolah sebagai atasan. Nah, kalau kepala sekolah sebagai atasan, berarti kepala sekolah di sini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk menyetujui SKP, dokumen SKP, dan melakukan observasi kepada guru yang sudah menyusun perencanaan SKP di platform Merdeka Mengajar. Rubriknya ada, apa yang akan dinilai ada, standar nilainya juga sudah ada di sana. Tinggal Bapak Ibu kepala sekolah memilih saja, menentukan si A nilainya ini, si B nilainya itu, guru C nilainya ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, kepala sekolah sebagai pegawai Bapak Ibu juga membuat SKP di platform Merdeka Mengajar, yaitu melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PNN mulai tanggal 15 Januari 2024. Oke Bapak Ibu, kita next. Nah, halaman beranda pengelolaan kinerja. Ini merupakan halaman beranda Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja, maka akan muncul seperti ini. Ya, ada pelaksanaan kinerja, lakukan observasi kelas. Nah, di sini praktik pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian di menunya ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, gitu ya. Kemudian ada dokumentasi Bapak Ibu, yaitu dokumen KUSP dan juga dokumen kehadiran kelas dan perilaku kerja. Nah, ini adalah berandanya Bapak Ibu dari pengelolaan kinerja tersebut. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Untuk yang tadi kan kalau sudah itu ada perencanaan, kemudian sudah itu namanya tadi observasi kelas. Itu observasi kelas apa di situ juga ada kepala sekolah apa gimana? Iya, observasi kelas di situ tentunya sekolah sebagai pengamat ya. Ketika iya, guru melaksanakan indikator yang telah dipilih. Ya nanti di sini ada tahapnya, dia ada perjanjian dengan kepala sekolah kapan dia melakukan observasi, itu ada tanggalnya di situ. Itu kan kepala sekolah dia ya kan. Nah, nanti ada penilaian di perilaku. Di perilaku itu kepala sekolah yang akan menilai apakah sesuai yang dipilih-pilih itu ada. Kemudian di PMM-nya kepala sekolah juga nanti masuk ketika tahap operasi selesai, nunggu persetujuan di situ, nunggu
kepasukan operasi observasi juga di aplikasi dan di kepasukan observasi apa yang telah diajukan oleh nanti ada di situ. Lakukan observasi kelas. Nah, di sini praktik pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian di menunya ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, gitu ya. Kemudian ada ini kolom ketika sudah melakukan observasi, ini 100% dalam pelaksanaan kan? Iya, ini 100% guru ini sudah melakukan observasi pelaksanaan dan tinggal mengumpulkan bukti dukung ini. Yang dua ini bukti dukung, ini tugas tambahan, ini berupa sertifikat apa ini. Ini yang observasi dia 100%. Ini pelaksanaan observasi yang dipantau kepala sekolah dan segala macam. Ini selesai. Ya, dalam pelaksanaan itu sepertinya di bulan Februari. Ya, Februari. Itu setiap guru itu mengajukan tanggal kapan yang harus. Ya, nanti ada di sini juga tahapannya yang perlu dilakukan. Kita langsung ke perencanaan dulu ya. Perencanaan kemarin saya bimbing. rencana kinerja 1A Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Di halaman berada pengelolaan kinerja. Bapak Ibu di sini di samping kanan ini akan melihat nanti 2 menu apakah beranda yang kedua riwayat. Di beranda ini ada Bapak Ibu 1 sampai 31 Januari mulai perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu tinggal klik mulai di sini. Ya, klik mulai, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke menu berikutnya. Nah, untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja dapat dilihat di laman beranda ini Bapak Ibu. Yang ini. Yang Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februarinya persiapan observasi kelas, Maretnya prodi observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April dan Mei-nya adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, yang Juninya adalah refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini Bapakku tahapan atau lini masa dari pengelolaan kinerja tersebut. Jadi artinya dalam 1 tahun kita membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja sebanyak 2 kali, yaitu periode semester 1 dan periode semester 2, atau periode Januari sampai Juni, periode Juli sampai Desember. Kita next ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini setelah Bapak Ibu klik mulai, maka dia akan muncul konfirmasi keabsahan data Bapak Ibu. Ya, kalau datanya sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Nah, bila Kemarin ada yang tidak sesuai sama Bu Lina, iya. Data di sini dan kemarin tidak sesuai. Oh iya, kemarin yang apa namanya? Masalah pangkat golongan itu. Ya, itu. Jadi dilihat dulu nanti di semester 2 dicek dulu apakah masih sudah betul lah. datanya belum sesuai, di mana Bapak Ibu akan melakukan di sini ya? Pembaharuan data di data. Iya, Kak, kepala sekolah desa. Ini editannya di sini ada kolom edit itu dan dilihat SK-nya Bu Lina. Oh iya, nanti lihatnya di semester 2. Kalau dia sudah tetap tidak salah berarti tidak usah kayaknya. Jadi biasanya konfirmasi akan unik kan? Ya. Unik apabila tidak sesuai. Edit data hanya dapat dilakukan sekali. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu datanya ini sudah benar. Jika belum benar, edit di Dapodik dan perubahannya cuma bisa 1 kali. Golongan aja. Golongan aja boleh. Apa Pak saya Dia mau dapat dikit golongan 9 kan sesuai dengan udah Pak ini loh kemarin yang kita golongan pelajari. guru Pratama. Iya. Ya, itu Ada sempat saya kasih guru Pratama juga. ke Pak Anu. Tapi di sini di kolom edit juga bisa. Ya, bisa nih. Jangan biasa SK-nya kan. Udah semester 2 aja. Nanti kalau semester 2 dilihat lagi supaya belum berubah, langsung hubungi Pak Panti. Biar nanti berubah di sana. Iya, soalnya setiap semester itu dilanjut. Maksudnya tidak dilanjut dia, tahu aja aku. Coba lihat nanti di semester 2 kalau tetap datanya sudah sesuai. Oke ya, itu yang paling penting. Kalau sudah
data sesuai, tidak ada yang salah, silakan Bapak Ibu klik data sudah sesuai ini. Maka akan dilanjut ke sini Bapak Ibu, dikonfirmasi kembali untuk meyakinkan bahwasanya data itu benar-benar sudah tepat dan sudah benar, tidak ada kesalahan Bapak Ibu. Bila sudah benar dan tidak ada kesalahan, silakan Bapak Ibu klik ya lanjut. Nah, bila ada kesalahan silakan klik cek ulang ini. Next Bapak Ibu. Nah, di sini adalah perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja maka akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya akan terlihat seperti ini. Yang pertama akan terlihat praktik pembelajaran. Ya, praktik pembelajaran inilah yang tujuan utama atau yang akan dinilai dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini Bapak Ibu. Ya, praktik pembelajaran ini. Nah, praktik pembelajaran ini Bapak Ibu. Ini masuk ke indikator ya, kemarin ada 8 indikator. Kalau melihat dari rapor pendidikan di sini ada, kita klik. Kalau yang merah berarti itu yang direkomendasikan. Lanjut. Ibu pilih salah. Iya, ini. Ketika diklik rapor pendidikan akan muncul semuanya. Seperti ini. Ini ketika diklik rapor pendidikan akan muncul manajemen kelas merah, berarti kurang, berarti yang direkomendasikan melakukan observasi atau kinerja yang semester yang dilakukan sekarang ini yang merah ini manajemen kelas. Jadi yang hijau ini tidak usah kita. Jadi yang rekomendasi ya. Seandainya tidak ada rekomendasi kayak ini, tidak ada rapor pendidikan, itu bisa yang warna merah. Ada yang warna kuning itu tetap mengambil salah satu gitu ya. ya yang direkomendasikan yang merah. Ya. Tambahan Pak, terkait masalah rapor pendidikan itu bukan individunya GTK ya. Iya, sekolah. Sekolah kita dia mengenai GTK guru. Nah, sekolah. Sekolah. Jadi ada yang tidak muncul. Tapi itu yang pacar satu kuning, hijau sama kuning. Itu kurang, tapi tetap mengambil. Yang kuning. Yang kuning itu yang manajemen kelas kuning, kemudian yang psikologis hijau, kemudian yang metode pembelajaran kuning. Ini sudah terlihat ya, manajemen kelas kurang, dukungan psikologis cukup, metode pembelajaran baik. Maka apa yang perlu dikembangkan? Bapak Ibu pilih yang kurang ini. Ya, yang kurang ini silakan Bapak Ibu itu yang dipilih untuk dikembangkan pada semester tersebut. Ya, pengelolaan kinerjanya atau praktik pembelajarannya perlu sangat ditingkatkan, yang sedikit perlu ditingkatkan, dan apa yang sudah bagus. Nah, ini yang Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum memilih indikator yang sesuai dengan rapor pendidikan ini untuk praktik pembelajaran. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang ke-8-nya, Bapak Ibu pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau dapat memilih indikator lainnya jika merasa tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, silakan dipilih mana nih. Di sini nanti akan muncul beberapa rekomendasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih di sini. Bila tidak sesuai boleh pilih indikator lain berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah tersebut. Oke Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ya pas mengerjakan ini ada keperluan contohnya, maka Bapak Ibu boleh simpan terlebih dahulu, simpan draft, gitu ya, nanti bisa dilanjutkan kembali. Next Bapak Ibu, pengembangan kompetensi. Nah, tadi Bapak Ibu ya, setelah memilih yang ini, Bapak Ibu bisa memilih selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Ini berbeda lagi Bapak Ibu. Tadi praktik pembelajaran yang akan diobservasi, yang keduanya adalah pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, di sini di bagian kedua ini, di sini ya, berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, di sini nanti akan ada keterangan-keterangan ya Bapak Ibu, dan di sini ada rencana hasil kerja yang bisa Bapak Ibu pilih, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu di satuan pendidikan tersebut untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih RHKA. Nah, di sini
kan poinnya kemarin 32 poin. Jadi teman-teman memilih FHK itu untuk mencapai 32 poin apa saja. Ini yang harus kita pahami. Ini yang ada nilainya. Di sini ada nilainya. Kita lihat dulu di macam-macam anunya. Bukti-bukti. Ya di sini. Ini yang dipilih nanti kan, yang FHK itu. Untuk nomor pertama. Ini nomor pertama ini Bapak Ibu guru melakukan pelatihan mandiri di PMM seperti aksi nyata itu yang dikirim-kirim teman-teman di grup itu untuk mendapatkan sertifikat topik. Itu kalau seumpama Bapak Ibu guru siap melakukan ini, ya pilih ini tidak apa-apa, asalkan bisa mencoba ini pilihannya. Kemudian nomor 2 ini sebagai rekan peran sebagai partisipan observasi praktik pelajaran sebagai bersama rekan sejawat. Ini sebagai apa ya, membantulah satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Ini dapat 8 poin. Giliran atau dalam observasi bantu apa dan jadi itu dapat 8 poin. Buktinya ada laporan bukan sertifikat. Jadi dibuat laporan, nanti bisa dilihat di Google macam laporan teman sejawat, bisa dilihat. Itu dapat 8 poin. Kemudian nomor 3 ini penggerak komunitas. Ini ada di PMM tentang komunitas. Di situ ada grupnya di situ. Itu kalau mengadakan 3 kegiatan setara 36 poin. Sertifikat buktinya. Terus nomor 4 narasumber ini sebagai praktik baik. Ini narasumber 8 poin. Durasi karena ini adakan 99 itu dia jadi narasumbernya 8 poin sertifikat buktinya. Nomor 5 ini peserta sebagai praktik baik yang disediakan komunitas belajar. Yang ada di PPM ada komunitas di situ yang disediakan itu biar kalian menjadi peserta di situ, dia datang sertifikat di situ. Ini yang tinggi ini guru penggerak. Ini di sini sertifikatnya 128 poin. Nilainya langsung melebihi poin yang diminta depan. Dari 32 sampai 128. Tapi yang diikuti kan tidak sampai 6 bulan. Iya. Kemudian nomor 7 meningkatkan potensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau diklat. Ini juga masuk. Ikut diklat ini bukan daring kalinya, ini luring. 2 hari, 3 hari, 8 poin sertifikat. Ini kemudian nomor 8 melalui peran sebagai peserta praktik magang 24 poin. Durasinya 2 sampai 4 minggu ya. Magang kayak apa ya? KKN ya. Satu kegiatan durasi 2 sampai 4 minggu, 24 poin sertifikat. Nah, ini yang banyak diikutkan sekarang. Meningkatkan kompetisi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Makanya ini yang banyak diikut sekarang online itu 4 poin sertifikat. Ini pengakuan, penghargaan, ajang, ada pengakuan, penghargaan yang diperoleh itu dapat 21 poin. Piagam ini penghargaan. Ini penelaah ini. Ini penelaah aksi nyata teman sejawat. Ini kalau Bapak Ibu guru menelaah 10 aksi nyata itu dapat 6 poin berupa laporan. Tapi yang saya dengar kalau penelaah itu biasanya sudah dapat apa ya? Dapat SK. Oh iya. Berarti ini khusus yang Iya, itu yang sudah bukan, itu untuk ke bawah itu kayaknya bukan untuk bukan guru di kita, sini. ya, yang penelaah ini bukan kita. Kemudian penyusun cerita praktik. Nah, ini ada di PMM ada. Satu cerita praktek itu yang terbit di PMM 12 poin. Laporannya langsung
dikonekkan ke PMM nanti cerita praktek Bapak Ibu guru yang sudah dibuat. Ini 12 poin. Ini juga di PMM perangkat ajar ini lumayan tinggi nih, 24 poin. Satu perangkat ajar 24 poin yang terbit di PMM. Kayak membuat RPP itu tuh di PMM ada. Kalau kita mau nyumbang perangkat ajar itu ada kita di situ. Jadi satu perangkat ajar 24 poin termasuk tinggi. Ya itu yang perangkat ajar yang sendiri mungkin bukan hasil mungkin ya. Iya. Saya itu yang kemudian bisa dibagikan di PMM. Karena di sana ya itu buat sendiri, Buat sendiri lalu atas nama juga kepala sekolah. Kemudian ini yang 16 ini konten unggulan. Ini bisa bentuk PDF, bisa bentuk video yang sudah terbit di PMM. Jadi Bapak Ibu guru ini dalam praktek pembelajarannya bisa di video, kemudian dimasukkan ke YouTube ID belajarnya. Jadi akunnya itu pakai email ID belajar, upload di situ video pembelajarannya, kemudian masuk ke PMM, di PMM masuk ke karya saya ambil di praktek pembelajaran. Itu ikuti langkah selanjutnya, nanti diarahkan ke video YouTube yang Bapak Ibu buat, nanti dikaitkan ke situ, nanti masuk ke PMM, terbit di PMM. Itu yang ditampilkan nanti yang di konten ini. Bapak Ibu kebanyakan ngambil yang ini, yang sekarang butuh 5 konten di situ. Jadi 5 video pembelajaran yang butuh diupload ke YouTube. Nanti sampai berapa? Bulan 2 jadi tak Kalau ini kontennya ini Bapak Ibu guru, terserah Bapak Ibu guru aktif ya. Konten ini terserah Jarang, Bapak Ibu berarti buat rajin, apa. Yang video ini tidak terikat waktu, terserah Bapak Ibu buatnya kapan. Sepenting disimpan di bukti karya saya di PMM. Nanti disimpan di situ, dikumpul di situ, nanti dibutuhkan baru diambil. 6 poin. Kan soal RPP lah yang. Dan RPP itu dibutuhkan ketika observasi. Sampai yang Bapak Ibu pilih yang manajemen kelas itu, ya RPP di situ yang diupload nanti. Tapi itu di sini jelasannya opsional, boleh ada boleh tidak ya. Konten lah bilang apa ya? Nah, kontennya tentang pembelajaran. Iya, itu termasuk bukti dukung. Bukan yang mengenai observasi. Yang observasi kan ada indikatornya tersendiri nanti. Manajemen kelas, jadi yang diobservasi tentang manajemen kelas. Kalau praktik pembelajaran tentang praktik pembelajaran itu. Kalau yang konten ini betul aja terserah mau materi apa, yang penting betul aja. Tak sesuai dengan yang indikator itu. Dia sebagai pendukung, bukti dukung. Berarti tidak ditentukan ya Pak? Iya, terserah Bapak Ibu guru, penting dia hasil karya Bapak Ibu guru. Jadi di video karya itu di PMM itu adalah jejaknya Bapak Ibu guru, hasil karya itu ada di situ semua. Jadi mau buat RPP aja bisa diupload di bukti karya saya. Itu nanti bisa dibuat untuk selanjutnya. Kemudian meningkatkan mulai peran kok. Video sebenarnya sudah dari ini kita ini. Kemudian ini itu saya itu aja. Kita lanjut ya videonya. Sudah ada poinnya di sana, sudah ada pilihannya di sana, dan di sana juga sudah dijelaskan bukti dukungnya apa yang akan Bapak Ibu unggah. Kemudian target kuantitasnya berapa Bapak Ibu bisa pilih. Bila Bapak Ibu memilih satu kegiatan, maka nilainya akan sesuai dengan satu kegiatan ini 8 poin. Nah, bila Bapak Ibu pilih 2 kegiatan, maka poinnya akan diakumulasikan 8 kali 2 menjadi 16 poin. Targetnya berapa per semester Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya. Nah, minimalnya Bapak Ibu harus memiliki 32 poin per semester. Bila kurang, maka gagal pengembangan potensi Bapak Ibu dan akan mempengaruhi nilai. Oke. Kemudian bila Bapak Ibu ingin menambah, tinggal klik tugas tambah ini Bapak Ibu, yang nomor 12 ini. Silakan ditambah. Sampai berapa Bapak? Sampai Bapak Ibu sanggup.
dengan ketentuan apa yang Bapak Ibu sudah pilih di RHK ini mesti Bapak Ibu lakukan dan mesti Bapak Ibu tuntaskan dalam semester tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu ya akan muncul kotak seperti ini. Setelah Bapak Ibu pilih, bila ditambah maka akan muncul lagi Bapak Ibu pilih yang berbeda dengan RHK yang pertama. Karena RHK pertama nanti tidak akan bisa Bapak Ibu pilih lagi untuk RHK kedua. Silakan pilih RHK yang lainnya dan pilihannya sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, bila tidak membutuhkan Bapak Ibu bisa klik tombol hapus ini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita ke tugas tambahan. Nah, ini menu yang ketiga Bapak Ibu, tugas tambahan di sini. Nah, Tugas tambahan ini opsional ya, bisa ada, bisa tidak. Kalau untuk menambah poin mungkin Iya, ini jadi pertimbangan sebenarnya. Kalau di poin ini tidak ada keterangannya poinnya, tidak ada keterangan poin. Dia sebagai pertimbangan di pusat nanti sebagai mungkin bisa di sana yang ditentukan nanti sebagai di sini tugas tambahan opsional, sebenarnya boleh ada boleh tidak ada poinnya di sini sebagai pertimbangan aja. Kayak tugas tambahan di sini ekstrakurikuler, ada piket ada di sana, terus operator, Tukang ngeband. terus apa ya, bendahara pos, perpustakaan, ekstrakurikuler. Jadi di sini ada nanti Bapak Ibu bisa pilih tugas tambahnya. Kalau seperti saya dengan Pak Panti ditugaskan ekstrakurikuler pramuka, jadi nanti lampirannya SK dari kepala sekolah sebagai bukti. Kalau piket mungkin lapor di pramuka juga sebagai tugas piket. tugas tambahan ini nanti juga akan sama menunya dengan pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu. Namun pilihannya sudah ada pula di sini. Bapak Ibu tidak memikirkan lagi, tidak melihat dasar-dasar hukum dan segala macamnya lagi Bapak Ibu, tinggal memilih yang ada di sini. Berapa buah? Silakan Bapak Ibu. Berapapun Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah kah, bendahara kah, wali kelas kah dan segala macamnya ada di sini Bapak Ibu. Silakan dipilih. Apa nanti bukti dukungnya akan keluar juga di sini. Maka sudah keputusan atau yang lainnya, targetnya apa gitu ya, dan target waktunya berapa akan muncul di sini. Bila Bapak Ibu mau nambah, silakan klik tambah di sini nanti Bapak Ibu. Bisa ditambah. Nah, setelah itu kita ke perilaku kerja Bapak Ibu, ke menu yang keempat. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu di situ akan ada 7 pilihan Bapak Ibu, 7 aspek yang dapat diobservasi. Ini yang diobservasi oleh perilaku guru. Di sini ada nanti banyak macam di situ tentang Bapak Ibu. Dan ini dinilai, gitu ya, dinilai oleh kepala sekolah atau atasan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih apa kegiatannya dan bagaimana pula menerapkan perilaku tersebut dalam keseharian. Nah, jadi indikatornya itu sangat jelas Bapak Ibu. Bila akan diobservasi, maka akan mudah kepala sekolah melihat observasinya karena sangat jelas ya indikator-indikator yang bisa dinilai. Oke, kemudian bila Bapak Ibu sudah memilih aspeknya segala macam ini, yang 7 aspek ini, maka Bapak Ibu tinggal klik ke rangkuman ini. Nah, di rangkuman ini terkait penilaian lagi nih, kayak kepala sekolah yang menilai itu langsung dari ID belajar dan kepala sekolah. ya makanya tadi iya Iya kan? iya saya Kepala sekolah yang tak menilai bantu. melalui ID belajarnya, nanti langsung muncul masing-masing guru lah. Dapat CPL itu dia nanti akan tampil. Selain tampil di masing-masing GTK, juga akan tampil di kepala sekolah. Di kepala sekolah. Ini apa? Pertanyaan di main nilai ya, kan tidak sana tidak ada Kan kita kertas selama kecuali laporan ada juga laporan. ya, Jadi itu mah ada kertasnya. ya mungkin kepala sekolah punya oret-oretan lah di kertas nanti bisa di kan langsung nilainya langsung di ID belajar di TPM-nya. ini kan baru pengetahuan karena kalau belum dilaksanakan belum paham karena fase sekarang masih perencanaan belum fase seperti itu. Terus
betul kalau misalnya ada oret-oretan penilaiannya si budaya bisa mak, tapi kepala sekolah kan maksudnya andi naprilan nah saya berapa poinnya nah 7 poin kan nanti naprilan kan pasti nanti Iya. yang Kan yang guru nanti pilihannya beda-beda perilaku. nah ini yang udah jadi ya kan. Ada di yang kepala sekolah, yang dia kepala sekolah. Ini Bapak Ibu ya, dalam rangkuman ini dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan sudah benar. Silakan Bapak Ibu perhatikan kembali di bagian ini apakah semuanya sudah benar atau masih ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan silakan Masing-masing ya hasil kerja utama ya ini ke bebeto satu nomor gini kak saya kadang udah telokan tapi saya jawab pilihan saya tungguan mana yang istilahnya yang baik untuk sampean Dia mampu lah dan bisa menerapkan. dan naik di kakak jadi kayak tengah elang jadi hanya pilih salah satu Ya, nomor tapi satu. udah Pak Empak udah Pak Boris udah telokan macam mungkin ya klik tombol tambah di sini Bapak Ibu. Bila tidak ada kesalahan lagi, maka Bapak Ibu silakan klik lanjut ajukan. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti kita sudah selesai merencanakan. Lanjut ajukan kepada siapa? Mengajukan kepada kepala sekolah atau atasan kita. Seperti itu ya. Maka dia akan masuk nanti ke platform Merdeka Mengajar milik kepala sekolah kita. Siapa yang sudah mengajukan perencanaan kinerja tahun 2024. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul tadi Bapak Ibu. Nanti akan muncul di atas. Ya mohon maaf sebelumnya saya kan nggak tahu prosesnya. Iya, iya. Ya, Makanya jadi- saya bilang tadi terima Ah. kasih telah membantu Tapi saya. saya nunggu juga Bu, diajukan ke atasan. Saya nunggu siapa atasan ini, apa kepala dinas kata saya kan, apa kepala sekolah atau sebut. Dia mau torot sampai lebih tanggal. Burung barang begitu. Tinggal dulu kepala sekolah gitu loh. Akhirnya dia masuk ke kepala sekolah. Iya ada bisa. Saya udah yang pertama itu Bina, itu saya Bina nomor 1 itu di PRN saya. Padahal Bu Nina itu terakhir Nah, iya. ngajunya. Apa Tapi bisa ada. bilang abjad? Nggak tahu. Tapi Iya, yang Ah, iya. mungkin bisa. katanya. apa untuk yang sisukwan siapapun nanti yang bekerja nanti sebelum diajukan akan simpan draft dulu Ya, simpan nanti biar kepala sekolah mengecek apa sudah sesuai apa tidak kalau sudah sesuai baru Nanti kepala sekolah di sini di fase ini dia boleh tidak setuju. Oh ini tidak cocok, bisa dihapus oleh kepala sekolah. Hal-hal poin yang sudah pilih Bapak Ibu pilih kalau tidak sesuai, maksudnya tidak Tadi opsional, rekomendasi. ya tidak rekom itu tidak bisa dilanjutkan, bisa diganti dengan lainnya. Nah di situ poinnya anunya bisa diganti apa jawabannya Pas tadi kan di sini kliknya mulai gitu ya. Kalau sekarang sudah berubah Bapak Ibu, yaitu menunggu persetujuan atasan. Nah, disinilah nanti kepala sekolah apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah maka di sini akan muncul nanti sudah disetujui. Kalau di sini masih menunggu persetujuan atasan Bapak Ibu. Nah, jadi apa tugas Bapak Ibu di sini? Tugasnya adalah memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Bapak Ibu dengan cek perencanaan kinerja. Oke, Bapak Ibu menunggu persetujuan kepala sekolah di sini. Kita next. Nah, kedua menyepakati rencana kinerja. Oke, Bapak Ibu. Tadi kita sudah buat perencanaan, sudah kita ajukan ke kepala sekolah. Maka dia akan muncul di sini lagi di platform Merdeka Mengajar. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. ini kayaknya yang ini tiap guru bukan ya, bukan yang menyepakati ya, yang kolom ini. Gak tahu. belum Berarti saya itu yang ngelakuin di KP. Iya. Saya ajukan sama sekolah saya sepakati, pas kembali ke tiap guru lagi saya sepakati lagi gitu. Akhirnya apa gitu. Tak paham guru-guru boleh di sini kan. Ya, selanjutnya semester 2 sudah tahu rangkanya, bisa lakukan Kerja seperti ini. sendiri. Oke? Karena Nah, apa lagi tugas kita di sini Bapak Ibu? Tugas kita di sini adalah cek perencanaan kinerja kita. Nah, agar apa? Agar ini
bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah kita, penyesuaian dengan atasan. Apabila sudah sesuai, apakah ada yang perlu disepakati rencana kinerja Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini. Silakan Bapak Ibu klik cek perencanaan kinerja ini ya, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, munculnya seperti ini ya. Nah, ada penyesuaian dari atasan. Cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Anda yang sudah disetujui atasan. Klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan. Nah, Bapak Ibu, di sini akan kita lihat statusnya, apakah rencana kita disetujui oleh kepala sekolah semuanya atau ada penyesuaian dari atasan. Kalau ada penyesuaian, silakan Bapak Ibu cek dan silakan disesuaikan. Nah, ini ada tanda seperti ini. Ini tanda bahwa ada penyesuaian dari atasan, ada yang diubah. Cocok. Ya, bisa dicek di sini. Atau Bapak Ibu boleh diskusikan langsung dengan kepala sekolah. Untuk itu sudah saya katakan tadi bahwa saya tidak bisa mengoperasikan komputer hubungannya dengan pengelola kinerja ini. Saya minta pendampingannya Pak Dani atau juga Pak Andi gitu. Ya, nanti akan saya Selanjutnya ya. saya ini Bu, ajuannya guru ini apakah yang tidak sesuai itu nanti. Siguro paling ada napasalakunan ako yan. Betul. Bisa, Tak tahu kita akan betul. kerjasama lah, maksudnya Iya. saling anu lah. Iya. Pada ketemu Bulan Februari kita kerja. Februari Oh, Pak. bulan Februari. Ya. Sekarang masih Yang sekarang ketika Iya. Proses perencanaan. Dia paling nggak suruh siapa udah. Iya, ya iya. Februari. yang perlu dipersiapkan apa? Yang perlu disiapkan Februari sesuai indikator yang pilih teman-teman guru rata-rata memilih manajemen kelas. yang Iya kan? saya kemarin apa? Iya, semuanya manajemen kelas ya. Cuma saya yang praktek pembelajaran. Kedisiplinan. Iya, Kedisiplinan. kita bisa lihatlah di Kondisi yang anu. positif. Disiplin positif apa kelas? Kedisiplinan kelas. Manajemen apa ya maksud? SN apa loh? Apaan SN? Nah, tentang hal itu bisa lihat di YouTube lah apa isinya manajemen kelas. Oh, Bisa kita manajemen tiru, kelas, ya. bisa kita tiru. Berarti beli KBM man beli KBM. Ya. Beli KBM berarti. Bukan. Beli KBM. Bagaimana mengelola kelas itu menjadi Ya, oh, berarti. dan segala. Video no. Tetapi direkam video dulu. Yang video itu bukti dukung tentang itu tidak ada hubungannya dengan indikator yang dipilih itu, bukti dukung saja dia. Ya videonya bebas tentang pembelajaran. Kalau yang ini yang diobservasi yang manajemen kelas, yang diobservasi nanti kepala sekolah tentang yang dipilih indikator guru, Bapak Ibu guru. Tentang manajemen kelas nanti Jadi aku kan ditanya muda rubriknya ruang secara repotnya. Ya bulan apa? Sakti ya kita ada. Iya, ada. Ada yang menjadi tanya-tanya. Tidak anu. Untuk yang teman sejawat ya orang keboy. Misalnya contoh lagi ngedit ki anakmu langsung situ Jadi jadi kita akan tahu di tengah jalan. Iya, ada di tengah jalan. Adanya penyesuaian ini. Ya, setelah ada Bapak Ibu menyelesaikan hal ini dan dia tidak ada lagi penyesuaian, sudah disetujui oleh kepala sekolah semuanya, Bapak Ibu tinggal klik ke hasil kerja tambahan. Nah, di hasil kerja tambahan ini, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu juga bisa melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan tersebut. Apakah ada penyesuaian atau sudah disetujui semua oleh kepala sekolah? Ya, kalau tidak ada lagi penyesuaian, Bapak Ibu tinggal klik ke perilaku kinerja ini, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dia munculnya seperti ini ya. Nah, periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Nah, di sini juga ada tanda seperti ini, berarti ini dirubah oleh kepala sekolah atau di Prioritas pelayanan. Bapak Ibu, bila di sini ada penyesuaian dari atasan, maka akan muncul juga di sini Bapak Ibu. Bila tidak ada penyesuaian dari atasan, maka tombol ini tidak akan muncul. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah selesai semua, tidak ada lagi penyesuaian, sudah Bapak Ibu sesuaikan antara Bapak Ibu dan atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik sepakati. Nah, berarti Bapak Ibu sudah dapat
melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Kalau sudah diklik sepakati ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk perencanaannya sudah selesai. Sudah diajukan, sudah disesuaikan dengan kepala sekolah. Kita lanjut ke tahap kedua. Nah ini nanti yang berlaku di bulan Februari nah ini pelaksanaan Itu pelaksanaan kinerja tersebut. Seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya? Apakah terlibat atau mudah? Gitu ya. Ayo kita next. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu di pelaksanaan kinerja tersebut. Apabila atasan sudah mengikuti perencanaan Berarti kinerja, laman beranda akan berubah ikutin benar-benar lagi. Anda dapat Ikutin kan. Ikutin benar lah. observasi kelas untuk memulai klik cek langkah observasi. Nah Bapak Ibu, Seru. setelah disepakati tadi antara Bapak Ibu dan atasan, maka Aduh. Ya udah. Bisa keadaan ya. Aduh. Kembali ya. Nyoro. Tidak tahu. 13 merdeka. Karena tinggal di jam 13 berdaya kamu. Ya. kan dokumen ya, Iya apa yang kumpulan dokumen aja Bapak Ibu. Kalau di sini sudah selesai. tadi pelaksanaan Disesuaikan dengan kepala sekolah. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan kinerja tersebut. Seperti apa sih sebenarnya pelaksanaannya? Apakah terlibat atau mudah? Gitu ya. Ayo kita next. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu di pelaksanaan kinerja tersebut. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas, untuk memulai klik cek langkah observasi. Nah Bapak Ibu, setelah disepakati tadi antara Bapak Ibu dan atasan, maka beranda kita akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Ya, tinggal perencanaan sudah selesai, maka dia akan pindah ke pelaksanaan kinerja. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu bisa klik cek langkah observasi. Nah, nanti ini disepakati dengan kepala sekolah Bapak Ibu ya, kapan akan dilakukan observasi ke ruang kelas Bapak Ibu untuk mengecek perencanaan kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Dan yang perlu diingat, pada tahap observasi ini bukan untuk menilai, Bapak Ibu, bukan untuk menilai, namun untuk mempertimbangkan atau untuk memperbaiki kinerja guru tersebut agar sesuai dengan perencanaannya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Diskusi persiapan observasi di kelas. Bapak Ibu, tadi kita sudah klik ya, yang ini kita sudah klik cek langkah observasi, maka akan muncul seperti ini. Untuk memulai pengisian dokumen, persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Nah Bapak Ibu, nah perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Nah Bapak Ibu, nah di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan dokumen ya, persiapan. Silakan klik kumpulkan dokumen persiapan. Apa saja nanti dokumen persiapannya, Bapak Ibu akan lihat di sini. Formulir diskusi persiapan. Nah, Anda apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas, maka dia di sini akan ada pilihan lagi Bapak Ibu. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Anda perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Nah, kita memilih lagi di sini Bapak Ibu, apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah kita. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Anda dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Bapak Ibu tinggal klik centang di sini ya. Kemudian isi kolom dengan upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku.
Nah, di sini Bapak Ibu, apa upaya kita untuk mempelajari ini? Ya, ini pilih salah satu ya. Dulu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dua, guru melakukan strategi pengambilan kesan untuk melakukan peserta didik. Guru membuat ini perilaku yang Bapak Ibu pilih ini kayaknya salah satu. Nanti akan muncul. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan? Ya. Oke, Bapak Ibu silakan dicentang mana yang akan dicentang pada formulir diskusi persiapan ini. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul jadwalnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu sepakati dengan kepala sekolah ya. Tanggal berapa, jenjangnya apa, kelasnya berapa, mata pelajarannya apa, catatan lainnya Bapak Ibu silakan. Ya ini jadwal. Jadi ini tidak bersamaan sama guru. Iya. Harus diatur. Giliran. Tanggal sini sekian siapa, ini siapa. Ini ada Jam observasi ada yang dapat menuliskan catatan lain jika ada. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi lagi kapan Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, ini lengkap di sini datanya Bapak Ibu ya. Oke, kita next Bapak Ibu, unggah dokumen. Nah, Anda juga dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, pembelajar atau perangkat asesmen. Apabila ada dokumen yang ingin ini yang diunggah. Dulu apa pilihan saya pertama? Ya, ini RBP yang hubungannya dengan indikator yang Bapak itu tentang manajemen kelas apa. Tapi ini keterangannya opsional. Boleh tidak, boleh ada nomor 10. klik unggah. Apabila ingin mengganti dokumen, klik edit, klik kumpulkan jika isian sudah lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu ini akan muncul lagi menunya. Ketika sudah selesai ini, maka dia akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa unggah di sini RPP, pembelajar, perangkat asesmen pada waktu observasi tersebut. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, formatnya adalah PDF, maksimal ukurannya 10 MB. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengunggah semuanya, maka silakan klik kumpulkan. Bila nanti akan dikumpulkan belum siap, ya, nanti akan diunggah lagi dokumen lainnya, maka Bapak Ibu boleh klik simpan draft. Oke, kita next Bapak Ibu. Nah, setelah itu, maka dari menu pertama tadi, kumpulkan dokumen persiapan ini akan pindah ke menu kedua Bapak Ibu, yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Berarti ini kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi, maka akan pindah ke sini Bapak Ibu. Kepala sekolah akan melakukan observasi sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kerja. Dan di sini dia nanti. Maka kepala sekolah akan melihat Bapak Ibu mengajar dan melaksanakan janji dalam kelas Bapak Ibu dengan rubrik atau penilaian yang sudah jelas. Jadi kepala sekolah tidak ada reka-reka Bapak Ibu. Sudah ada rubrik penilaian. Bekil ya. Bekil kan tadi. Nah, Bapak Ibu, ini picture observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Bapak Ibu bisa cek di sini apa saja yang akan diobservasi oleh kepala sekolah tentang kinerja Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikut adalah tampilan dari rincian observasi informasi terdiri dari jadwal, fokus penilaian dan observasi. Nah, di sini akan muncul lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik yang cek rincian ini, maka akan muncul di sini. Observasi dilakukan sesuai dengan jadwal ini. Atasan akan mengisi dokumen observasi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu juga observasi bisa dilihat apa yang banyak untuk Lancong lancang untuk ada kan aslinya kan tak tahu itu kalau suka dan hari ya berarti saya kaca tadi ya Sabtu saya sore jangan jadi Senin roa kan saya nah soro hari ya format ya file angkatlah file ya video ya arwah saya kerja aktif hari Senin saya ngajak untuk milih kedisiplinan kan itu penting ya roa. Jadi pertanyaan saya pertama munculnya munculnya arwah saya file roa kira kalau OP di atas semua gitu pilih ini apa ya jadi spesifian kita enggak masalah yang nyari makanya saya lakukan kok
Nggak tahu, cuma kan pokok sekarang masuk ke rumah. Apakah cuma ke OPD Karena kira-kira itu saya Kan kok masuk Oh, masuk ke Dan ke atas. pengajuannya masuk ke kepala sekolah disepakati oleh sekolah boleh KGTK GTK itu sepakat 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 diskusi boleh ini kakak udah boleh sih kau udah tak mampu Iya paham dia apa? Jadi kan, Yang saya tanya sih kalau kan badannya contohnya pada pengisian apa kan angket terus macam angket laro keluar ke semua GTK apakah aplikasinya khusus ataukah masuk ke OPD ataukah masuk ke kepala sekolah enggak itu masuk ke tiap GTK masing-masing dapat ID belajar semua masuk lebet PMM Lewat pokoknya segala PMM. siklus ini kontrolnya PMM semua di aplikasi PMM dan seandainya orang muka FMM mengerti saat itu bisa cuma karena saat ada disetujui akhirnya di sana hilang ada bisa buka order lah lah kare di atas nunggu periode selanjutnya Iya, kan? Februari nah keluarnya itu sebelumnya itu beda kan ada saya bilang jelas lagi ya Oh, itu ada. Begitu disetujui seru iya ada lah kakak fase berikutnya kan ya untuk menentukan jadwal itu sebelum pelaksanaan apa jadwal observasi kan ada bulannya bulan Februari tadi ya apa di bulan Februari Iya. artinya cakanca kaula hari Senin misalnya Angkel Sarapau. Iya, Seruan. ya di Februari Bu. di Februari juga Februari ya. iya Bisa ngirim dilema atau apa? Manajemen tuh. jujur apa pilihan kita saya lelemak kurang ada bukti dukung sampean Oh, intinya. lastari observasi Oh, biro mare intinya kabukti, observasi dulu ya. observasi kan lo Oh. lastari ketika kur bukti dukung itu dimasukkan sertifikat terus video pembelajaran CPO DPMM perlu dimasukkan Oh, guru itu penting observasi. observasi kan ada dulu saatnya berarti ya boleh kan orang yang beri pilihan iya buat nambah sengkok apa ada kan Ada. saya pada musuhkan sengkok ada kan ya buat cenderung ke pembelajaran pelajaran sengkok ke kedisiplinan berarti roa dalam observasi saya kepala sekolah arwah khusus kasih sengkok roa misalnya kasih kedisiplinan iya indikatornya penilaiannya masih belum tampil nanti ada di Ya kan, belum iya tampil. belum terus masalah perilaku maksudnya geser ke perilaku kan Hmm. puru roa perilaku ada kita ngupload modul aja kita ngupload apa namanya PPP kan perilaku darwa umpamanya kok jadi bingung umpamanya pada nasibnya kaitan nama masuk pembelajaran jadi wajar kan masuk kan mun marah saya kok saya kedisiplinan kan opsional dia RPP kan opsional Oh, kalau berarti sudah tak usah tidak ya? ada tidak usah langsung oh pemilih juga ya wan Mandani sih mana? ini sebenarnya salah paham jurusan, salah persepsi. Itu ternyata yang dipilih Bapak Ibu guru sesuai dengan rapot pendidikan. Semera Rua yang diutamakan dipilih. Terus Karena Dr. Rua bening ngajukan ke nikah, jadi sarung bandir saromben. Bisa ya, banyak Nggak bisa. Sebenarnya bisa juga, cuma menurut rapot pendidikan merasa susah kan. Iya, susah ya pesan. Bisa pilih lain bisa. Manajemen sana. Makanya di sana opsional. Ya Pak Kun bisanya rebok nasanya tambah bun. Mbak Google. Manajemen kelas berarti manajemen kelas. Iya, jadi ada orang muncul. Terus masalah pembuatan video pembelajaran nggak bisa Untuk video pembelajar bisa mulai dari sekarang. Langsung upload Bisa ke YouTube ya. bisa. Pelajaran asal jadi rombel. ya kan sepertinya dia akan di berbeda ada Itu berbeda kan Dukung beda. gak dukung. Itu sebagai karyanya Cakanca. iya benar masalah observasi Bukan kan Observasi nah. Hitung ke manajemen yuk. Si observasi tentang si manajemen itu. Oh, lain Video, asal rombel. video sampai ngajak kan di sana di karya saya kan ada praktik pembelajaran. Di karya saya ini kan banyak udah RPP macam-macam karya saya. Kalau memilih praktik pembelajaran berarti kita ngupload video pembelajaran yang kita jadikan sehari-hari. Nanti itu jadi bukti dukung. CPL Cakanca itu kan bukti dukungnya di Kadeleman video. Sertifikatnya situ. Nah, kalau dibudi lagi diupload setelah selesai baru itu diupload. sekolah malah Pak. Kenapa men? Sekolah sertifikat jalan Pak, kalau nanti dia terus. Kan milih TV kan enggak? Kan kenapa dia tentu? Saya nggak yang Iya, kan beda. tanpa sertifikat. Karena itu untuk mencapai 32 poin kan.
Kok kan Pak Tambah buat ngambil apaan? Apa sertifikat? Nah, yang saya tanyakan kemarin kan kedisiplinan Pak. Kedisiplinan itu masa harus kan apa harus sama apa lain-lain, misalnya sekarang kedisiplinan di kelas itu tentang apa, nanti kalau praktek lagi, kalau video lagi tentang apa gitu lain-lain. Nah, enggak. Yang disiplin sampean itu termasuk observasi. Itu satu kali cuma. Yang tentang disiplin. Yang 5 yang video itu bebas. Pelajaran bebas. Oh. Jadi yang observasi yang di kelas itu satu kali yang diobservasi. Nanti diobservasi. Yang diobservasi. Ya wah sekali ya. Itu cuma satu kali ya. Oh iya iya. Yang saya penting. Yang 3-3-nya tidak. Itu video dukungnya sampean. Ini Mak Sarumben. Itu kan di dalam kelas ya Pak. Iya, saya Sarumben. Ya, terserah sampean. Iya. Di luar Ya, kelas, itu ya saya- seperti ngajar dompian lah. Iya di dalam kelas. Ya, itu Manajemen, Pak. nah. Saya rekomendasikan. Makanya kemarin di Pajak Liga diarahkan jangan ke sertifikat Manono karena itu jauh dari tugas kita sebagai ngajar. Lagi sibuk ikut webinar terus. Nah, terus tergantung ke sekolah apa nih? Pada nampian nggak jauh sertifikat Manono. Sobo kan udah belum jadi saya tolak. Kita disepakati. Loh, kan di kamu banyak sertifikat dari orang tadi saya ditolak. Kan saya kalau Pak. Tuh kenapa Pak? Tapi kita kafir ada anu. Boleh lah Pak. Kan kenapa? Iya tak ngerti. Anak telokan. Hari ini orang bilang minggu. Saban di YouTube dia lihat tentang kinerja masa pengenalan. Oh ada cerita. Kok tak boleh kali. Boleh dong. akan dinilai oleh kepala sekolah, ya, maka Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian persiapkan dengan matang dan semangat Bapak Ibu di sini ya, maka akan muncul nanti semuanya bisa Bapak Ibu cek dan bisa Bapak Ibu lihat. Oke. Kemudian setelah observasi maka masuk ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah di sini dia Bapak Ibu, ini menu ketiga, pindah lagi ke menu ketiga, yaitu ada kumpulkan dokumen tindak lanjut. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu. Jadi dia sudah dilakukan observasi maka dia akan dicentang seperti ini. Nah, klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu bisa isi dengan klik tombol kumpulkan. Kita next dulu Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul lagi menunya ini Bapak Ibu, yaitu periksa hasil penilaian observasi. Nah, Anda akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Klik lanjut untuk mulai pengisian tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu akan lihat nilainya di sini. Ya, guru melakukan komunikasi positif dengan membangun suasana kelas yang kondusif, dilakukan dan efektif. Maka nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada yang belum dilakukan tapi belum efektif. Ini penilaian kepala sekolah muncul di sini. Perilaku yang Bapak Ibu guru pilih. Contoh yang pertama dilakukan dan efektif penilaian kepala sekolah sudah. Satu sila. Terus yang Apa lah oleh kedua berempat kan? belum dilakukan. Ngomong lagi hijau berarti mana nilainya? Nah, mari maksud benih mare nilainya bagus. Apa lah nilai ya? Oh merah sih jelek Pak, yang kuning. Merah itu belum dilakukan. Kalau kuning dilakukan tapi belum efektif. Iya. Lima depan aja. Apa lah nilai ya kan? Muncul di sini, ya. Maksudnya abri aruko. Silakan ketika Banyak, melihat kenapa Bapak Ibu banyak bisa orang? lanjutkan Halo, ke pengisian tindak lanjut. Ini sambil kasih Kliknya di mana? Kliknya di tombol Ada lanjut sih ini. Setelah diklik maka muncul di sini. Nah, di sini apa yang akan kita kerjakan? Mulai mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Anda mengisi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu kita bercerita di sini ya. Apa yang menjadi hambatan, menjadi tantangan kita melakukan praktik Kinerja, nah, pembelajaran di kelas. kinerja. Kepala sekolah atau atasan Yo, atas kok berita aku kita cerita di Tak sini. kuat lah. Refleksi diri Bapak Ibu. Oke ya. Kita next lagi Bapak Ibu. Nah, memilih tindak lanjut dari platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti setelah selesai diobservasi, kita akan memilih tindak lanjutnya di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut, pilih materi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa
pilih ya refleksi dalam pembelajaran. Bapak Ibu akan pilih di sini, boleh pilih. Nanti belajarnya di platform Merdeka Mengajar saja Bapak Ibu. Kapan dilakukan ini? Bapak Ibu boleh dilakukan di waktu-waktu senggang, tidak pula dalam waktu efektif pembelajaran Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini untuk pembelajaran tindak lanjutnya. Setelah itu apa lagi Bapak Ibu? Kita next. Nah, di bagian ini, tuliskan rencana prodi Anda untuk mempelajari materi di PLN dan bisa menulis secara bebas waktunya. Bapak Ibu bebas waktunya. Pokoknya masih dalam semester tersebut. Pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut. Dukungan apa yang Bapak Ibu perlu terima ya untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Nah, jadi ini pembelajarannya lebih bermakna Bapak Ibu. Observasi, lanjut, ada tindak lanjutnya, ada perbaikannya, ada belajarnya. Ya, kita next. Nah, memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Bapak Ibu juga bisa mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lain untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Nah, Bapak Ibu tidak harus selalu belajarnya di PMM. Bapak Ibu bisa memilih tujuan tindak lanjut yang lain gitu ya untuk tindak lanjut dari observasi kepala sekolah tersebut. Kita next Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dilakukan rencana tindak lanjut Bapak Ibu, apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari, maka Bapak Ibu klik simpan draft ini. Bila belum selesai di sini, bila sudah selesai rasanya silakan Bapak Ibu klik kumpulkan, gitu ya. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita cek refleksi dan tindak lanjut observasi kelas. Nah, gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu maka sudah akan pindah ke menu yang ini, yaitu kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah silakan Bapak Ibu klik kumpulkan dokumen dan refleksi tindak lanjut ini, maka akan muncul ini Bapak Ibu. Ya, akan muncul ini di PMM tersebut, yaitu pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pada bagian kiri merupakan hasil yang ini Bapak Ibu pengisian rencana tindak lanjut. Bapak Ibu klik selengkapnya untuk melihat rinciannya. Kemudian isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapat dari pembelajaran. Bapak Ibu isi di sini ya. Nah, Tidak harus 500 kata maksimal. Ada kolomnya di sana. platform Merdeka Mengajar tersebut. Kemudian di sini Bapak Ibu isi dengan perubahan yang akan Bapak Ibu capai dengan maksimal 500 karakter. Silakan Bapak Ibu tulis di sini perubahannya apa, gitu ya. Kita next Bapak Ibu. Nah di kolom yang ini, di tantangan ini, Bapak Ibu isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Di kolom ini ya. Kemudian di kolom yang ini, yang ke-6 ini upaya perbaikan adalah Bapak Ibu isi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu lakukan pengisian yang sama di sini Bapak Ibu. Apabila dalam pengisian ini ya kan sebelumnya kita sudah bahas Ribu-ribu guru pembacaan ya. Bapak Ibu tidak berikan sesuai dengan ini rencana sama dengan yang tadi. Esti nyata. Nah ini sama ya Bapak Ibu, bila sudah selesai atau bila sudah selesai Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Bila ingin dilanjutkan nanti belum selesai maka klik saja simpan draft. Nah Bapak Ibu untuk tahapan ini pelaksanaan observasi. Nah, ini keterangan 100% yang sudah selesai observasi. Nah, selanjutnya ini Setelah sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100% ini Bapak Ibu ya, ini 100%. Selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen ya, pengumpulan dokumen dari Bapak Ibu. Kalau di sini sudah selesai, berarti praktik pembelajaran ini sudah selesai. Mulai dari perencanaan, kemudian refleksi tindak lanjut, kemudian di sini yang diupload oleh atasan dokumen KUSP-nya di bawah. Terus dokumen kehadiran kelas oleh atasan ini juga. Kira yang diupload semuanya apa? Ada
nikah. Judul Kenapa judul lama no? Apa file? apa filenya? Bodoh file. Jadi akan nunggu. Siapa boy? Apa namanya? Anak ada SD lain. Iya, ada benar. Iya, saya cekkan kan Berarti yang filenya itu yang Dikurangi. filenya. Benar, iya. Cuma foto Tapi ada sekitar File apa? file KWSD. Tapi bisa ruang, bisa ekorangi dikira. Tadi kita kumpulkan refleksi Ekstra punya. ya, maka akan muncul seperti ini. Berarti tahapan 1 dari RHK kita sudah selesai. Oke, pengumpulan dokumen bukti buku. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pengumpulan dokumen bukti buku. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Bapak Ini Ibu, kumpulkan itu, Pak. Bapak Ibu perlu mengunggah bukti buku hasil Apa pembelajaran lagi Pak selain sertifikat? Bapak Ibu dari PNM di PNM. Video Nah, nah, Bapak Ibu video tinggal pembelajaran. Apa yang Anda pilih? Nah, sehingga Itu yang banyak anak nah untuk mengumpulkan bukti buku, silakan klik kumpulkan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini RHK yang Bapak Ibu pilih tadi dari pengembangan kompetensi ya. Bapak Ibu, silakan sudah pilih beberapa pengembangan Beda apa kompetensi sih? di Video. perencanaan. Maka Bapak Ibu tinggal mengumpulkan bukti buku dari RHK masing-masing RHK yang sudah Bapak Ibu Sertifikat. pilih. Apa yang Bapak Ibu klik sini klik kumpulkan. Ada video namanya. Nanti bukti bukunya sesuai dengan yang sudah kita bahas di awal tadi. Kumpulkan saja Bapak Ibu, nanti diunggah di sini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Maka di sini sertifikat COVID-1 contohnya. Silakan Bapak Ibu klik unggah, gitu ya. Maka akan di apa ya? Diarahkan Bapak Ibu di mana dokumen Menikmati. ada. Silakan Bapak Ibu klik. Dia bentengnya bos. Ya. Oke. Nah di sini kemudian dia akan muncul Bapak Ibu bukti buku dapat diunggah dari laptop atau komputer Bapak Ibu atau Benar dari di HP. Berarti kan gue tuang laptop apa yang dulunya. Ini ada dua di sini Bisa, namanya. Pak. Unggah dari laptop dan unggah dari ambil dari bukti karya. Jadi kalau ambil dari bukti karya ini ambilnya di PMM. Ya. Karya saya. Karena teman-teman guru milihnya yang ini ambil bukti dari karya. Jadi video itu diupload dulu ke YouTube, dikonekkan ke dalam bukti karya, baru dimasukkan di sini. Ini jauh HP. Saya coba ke salah satu channel kita sabut ke PNM bukti karya saya. Bulan 2 wah. Apa jadi apa Ada lagi? lah, pada saya mari lah. Apa? Nah, tak masuk sibuk. Saya kok mari lah, pada saya berarti mas. Karena kau saja. Iya. Kalau tidak ada yang ambil di sini, Cara ngirim abon mana? kiriman apa? Klik ke PMM Bang, tambahkan Enggak jadi tak malah ngirim Beban ya nah video. video nah. Video dan pena di HP kan beda video Iya. Berarti maksudnya upload ke YouTube. Kemarin. Sekarang kan ki. Iya. Nah, setelah masuk YouTube kan masuk ke PMM. bisa berkarya saya. PMM beda hasil karya saya, terus klik, kan ngalah saya praktek pembelajaran. Terus ada ki akan diarahkan ke YouTube kemudian. Mulai langkah-langkah ke nikah. PMM dulu ya. Nanti videonya. Anjir. Monasatinya ya dari halaman dari Saatnya kan sebenarnya sudah awal-awal informasi dari semuanya dari PMM kan. Sama tapi bisa buka karena sudah masuk ke fase berikutnya. Andai kan misalnya masuk arah PMM menunya ya edit. Iya, masuk Berapa menit? Niko anu tadi ya. Berapa menit? Karena kan PMM kan dia. Di pertama aja deh. Menunggu periode pelaksanaan itu. Februari. Kalau kan sebelum disetujui muncul rawaya. Iya. Sebelum muncul itu, ya Bapak Ibu. Klik unggah dokumen. Kirim saja ada apa? ada apa sih? Kayak saya Oh, udah apa si observasi bulan 2 ya. Ya, boleh mengunggah dari komputer, boleh Bapak Ibu ambil dari bukti karya ini. Ini langsung terintegrasi dari PMM ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah di sini Bapak
Ibu, setelah selesai mengisi yang dua ini, maka akan pindah ke halaman ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat sertifikatnya, sertifikat sertifikatnya atau bukti buktinya, Bapak Ibu bisa cek kembali, bisa diedit ulang. Bila sudah tidak ada lagi yang akan diisi di sini, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Bila masih ada, nanti akan dicek ulang, maka Bapak Ibu boleh klik draft. Anda selalu mendampingi teman Next, sejawat Bapak Ibu. Nah, Nah, di sini Jadi Bapak Ibu ya, banyak pikiran bukti orang hukumnya yang sudah kamu. dikumpulkan untuk RHK1. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi ya. Dengan Nah, di sini kan sudah dikumpulkan statusnya. Bapak Ibu bisa cek kembali. Kemudian Bapak Ibu pindah ke RHK2 sampai selesai RHK yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Kemudian Bapak Ibu di sini pengembangan kompetensi sudah selesai nih bukti hukumnya. Apalagi yang akan kita kumpulkan yaitu ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini Bapak Ibu. Silakan Tugas diklik. tambahan itu yang ekstrakurikuler apa? Ada poinnya. Kumpulkan bukti Bukan di sini. hukum. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah berada di tahap akhir ya Bapak Ibu. Kita ini sudah berada di tahap akhir dari Iya, yang emosional. Ada SKP tugas tambahannya kita karena muncul di di sini. semester ini Bapak Ibu. Karena kita sudah sampai di tugas tambahan. Di sini kita Bapak Ibu tentukan dan Darah bos kan silakan Bapak Ibu di sini. pindah bukti Sekarang sudah bersama dengan menunjukkan Sebagai darah bos. Iya, Oke, poin nang lanjut. Nah, Bapak Ibu dari cek Poin nang dokumen lanjut. ini, Bapak Ibu tinggal cek KUSP-nya, dokumen daftar hadirnya, silakan Bapak Ibu dicek caranya lagi Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan atau diajukan Bapak Ibu di platform kamu meja, gitu ya. Maka yang tidak bisa di meja dikarenakan konsep yang berbeda, Bapak Ibu bisa merubahnya di maka mungkin Kami bisa goreng di pada akan memilih satu saja Bapak Ibu, tidak bisa memilih dua. Ya. Oke Bapak Ibu dan untuk teman-teman semuanya, itulah list dari menu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform kita belajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian dan juga pengumpulan pendukung Bapak Ibu. Semuanya sudah kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini masih berbentuk materi Bapak Ibu. Di video kami berikutnya, insya Allah akan kita lihat langsung bagaimana prakteknya atau bagaimana tutorialnya secara teknis, secara langsung di platform kita belajar. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu klik tombol subscribe, Mengontrol aplikasi je lagi apa? Sila kompon 5 mak tahu orang pada masuk na FMM bro. Iya. Kan saya berapa nih boleh masuk karya CPN kan tuh dulu dan dipanggil. Pokoknya nanti disetujui. Apa ada dikasih bos?